Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi dari kelas R001 dari NIM D1CD2 1025 dari program studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan teori asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+. Bila dilarutkan dalam air atau zat yang dapat membesarkan konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen. Misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen. Tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Sebenarnya di dalam larutan ion H+ terikat ke satu molekul air, H2O, dan terbentuk sebagai ion oksonium H3O+. Oleh karena itu, penguraian asam dalam air ditulis sebagai berikut: Ha tambah H2O menjadi H3O+ tambah amin. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat dituliskan sebagai berikut: Ha disederhanakan menjadi H+ tambah amin. Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat. Sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Dalam penulisan reaksi, asam kuat ditulis dengan satu anak panah. Hal ini menunjukkan bahwa asam kuat terionisasi sempurna, sehingga terjadi dari kiri ke kanan. Contoh, ionisasi asam kuat, asam klorida, HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl-. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat dituliskan sebagai berikut: HCl tambah H2O menjadi H+ tambah Cl-. Asam nitrat HNO3 tambah H2O menjadi H3O+ tambah NO3-. Asam sulfat H2SO4 menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam, misalnya alkohol atau etanol, mempunyai rumus kimia C2H5OH. Walaupun ada unsur H2-nya, alkohol bukan asam, begitu juga tidak semua hidrogen pada rumus kimia. Suatu asam dapat dilepaskan sebagai ion H+ dalam larutan. Ionisasi asam lemah, asam fluorida, HF disederhanakan menjadi H+ tambah F-. Asam sianida HCN disederhanakan H+ tambah Cn-. Asam oksalat H2C2O4 menjadi 2H+ tambah CO2O4. Basa menurut Arrhenius. Basa adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida atau OH-. Di dalamnya amonia NH3 meskipun merupakan suatu senyawa kovalen, tetapi di dalam air termasuk senyawa basa, sebab setelah dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Penguraian basa dalam air ditulis sebagai berikut: BOH menjadi B+ tambah OH-. Contoh penguraian basa dalam air ditulis sebagai berikut: NaOH menjadi Na+ tambah OH-. KOH menjadi K+ tambah OH-. Al menjadi Al3+ tambah 3OH-. NH3 ditambah 2H2O menjadi NH4+ tambah OH-.
Tidak semua senyawa yang dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksil, termasuk golongan basa, misalnya etil, alkohol, sama dengan CH3OH. Gugus hidroksil pada metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan OH- disebut basa kuat, sedangkan basa yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut basa lemah. Kekurangan teori asam basa Arrhenius antara lain adalah hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi dalam air. Tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1. Tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2, CO3 juga membentuk larutan yang bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton donor. Basa adalah suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Suatu zat yang bermuatan positif, negatif, atau netral termasuk asam Bronsted-Lowry, asalkan mempunyai minimal satu atom H, misalkan HCl, H2SO4, HSO4-, H3O+, NH4+. Berdasarkan teori ini didefinisikan bahwa asam adalah sebagai pendonor satu ion H+ dan basa. Basa adalah sebagai penerima ion H+ dari asam. Dengan kata lain, asam disebut juga sumber proton dan basa disebut juga penerima proton. Asam dapat berupa molekul netral, ion positif atau ion negatif yang dapat memberikan satu ion H+ pada pasangan reaksi atau basa seperti berikut. HCl bersifat asam dan Cl- bersifat basa. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa dikenal dengan istilah asam basa konjugasi. Cl merupakan basa konjugasi HCl. Sebaliknya merupakan asam konjugasi Cl-. H2O bersifat asam. H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa yang dikenal dengan asam basa konjugasi. H3O+ merupakan asam konjugasi H2O yang merupakan basa konjugasi. Air terurai membentuk ion-ion dengan memindahkan satu ion H+ dari satu molekul yang berlaku sebagai asam pada molekul lain yang berlaku sebagai basa. H2O tambah H2O menjadi H3O+ tambah OH-. Asam bereaksi dengan air melalui pemberian satu ion H+ pada molekul air membentuk ion H3O+. Basa bereaksi dengan air melalui penerimaan satu ion H+ dari molekul air membentuk ion OH-. Molekul air dapat berlaku sebagai zat antara dalam reaksi asam basa melalui penangkapan ion H+ dari asam dan kemudian pelepasan ion H+ dan basa. HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl-. NH3 tambah H3O+ menjadi NH4+ tambah H2O. Pasangan asam basa konjugat. Konjugat berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+, sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu basa pasangan yang berasal dari asam Bronsted. Sebagai contoh, jika suatu asam H+ mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion amin. Jadi amin adalah basa konjugat dari Ha. Sebaliknya, setiap kali basa menerima satu ion H+ sekaligus membentuk asam konjugat H+, yaitu asam atau pasangan yang berasal dari basa Bronsted. Kekuatan relatif pasangan asam basa konjugat.
Makin kuat asam, makin lemah basa konjugatnya. Makin kuat keasamannya, makin lemah basa konjugatnya. Asam kuat memiliki basa konjugat lemah. Asam lemah memiliki basa konjugat kuat. Basa kuat memiliki asam konjugat lemah. Basa lemah memiliki asam konjugat kuat. Keunggulan definisi asam basa Bronsted. Memperluas daftar asam-asam yang mencakup ion-ion positif, ion-ion negatif, dan molekul-molekul netral. Memperluas daftar basa-basa yang mencakup molekul atau ion-ion yang paling sedikit mengandung pasangan elektron valensi bebas. Memperluas peranan air dalam reaksi asam basa. Air menerima 1H+ dari asam membentuk ion H3O+. Dapat diperluas untuk pelarut-pelarut selain air dan reaksi yang menjadi dalam fasa gas atau padat. Dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugatnya. Dapat menjelaskan perbedaan kekuatan relatif pasangan asam atau pasangan basa. Dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat amfoter, yaitu dapat berlaku sebagai asam basa, asam maupun basa. Kelemahan utama teori Bronsted-Lowry adalah bahwa untuk pelarut yang tidak mengandung proton tidak dapat digunakan. Selain itu, sifat suatu zat tidak pasti, sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Meskipun definisi asam Bronsted-Lowry lebih luas dari Arrhenius, fakta menunjukkan bahwa ada beberapa senyawa yang tidak mempunyai atom H seperti Bf3, FeCl3, AlCl3 menunjukkan sifat asam dalam reaksinya. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan teori Bronsted-Lowry, sehingga diperlukan definisi asam basa yang lebih luas lagi. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1932, ahli kimia G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal asam Lewis dan basa Lewis. Menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau akseptor pasangan elektron, dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, donor pasangan elektron. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen. Koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan, atau pasangan elektron bebas atau PEB. Atom atau spesies yang menerima pasangan elektron pada pembentukan ikatan kovalen koordinasi akan bertindak sebagai basa. Sedangkan atom, molekul, atau spesies yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Dengan konsep ini dapat dijelaskan terjadinya reaksi asam basa yang terjadi pada ion logam dengan suatu molekul atau ion. Beberapa contoh asam basa Lewis sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan dari teori Lewis. Keunggulan teori asam basa Lewis adalah menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian asam basa. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya pelepasan ion H+ atau H- atau transfer proton atau ion H+, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Adapun kelemahannya, teori asam basa Lewis agar sukar menggambarkan reaksi asam basa, seperti reaksi antara ion Fe3+ dan ion Cn-, karena keduanya tidak dapat melibatkan ion H+ atau ion OH-. Selain itu, teori ini juga agak sukar menentukan kekuatan asam atau basa dari reaksi yang terjadi. Perbandingan perkembangan teori asam basa. Reaksi asam basa, asam atau basa lemah dan kuat. Kekuatan asam atau basa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut untuk menghasilkan ion OH-.
ion H+, atau untuk asam, atau OH- atau untuk basa. Semakin banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan, maka ketentuan asam atau basanya semakin kuat. A kali pH. pH atau power of hydrogen digunakan untuk mengukur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Søren Peter Lauritz Sørensen. Nilai pH terbentang dari 0 hingga 14, namun ada pH yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14 yang disebut pH ekstrim. Berikut rumus pH. pH sama dengan min log dalam kurung H+. Rentang pH terbagi atas 3, yaitu pH kecil 7 termasuk pH asam atau asam kuat dan lemah. pH sama 7 sama dengan termasuk pH netral. Garam bersifat kuat dari asam kuat dan basa kuat. pH lebih besar dari 7 termasuk pH basa atau basa kuat dan lemah. B kali pOH. pOH digunakan untuk mengukur kebasaan untuk suatu zat yang bersifat basa. Dalam perhitungan asam basa, PaOH jarang sekali atau bahkan sangat jarang untuk ditentukan kebasaan zatnya. Maka dari itu, kebebasan suatu zat kimia yang bersifat basa pOH harus diubah ke pH. pOH sama dengan log dalam kurung OH-. pH sama dengan pKw kurang pOH. pH sama dengan 14 kurang pOH. Skala pH beberapa larutan. Asam kuat dan basa kuat terdiasosiasi sempurna. pH sama dengan min log H+. Contoh beberapa pH larutan NaOH 0,0026 m atau 25 derajat Celcius. Jawab. pOH sama dengan min log atau 2,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2,6 sama dengan 2,59. pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 2,59 sama dengan 11,41. C. Kw. Kw adalah tetapan keseimbangan air, yaitu besar konsentrasinya sebesar 10 kurang 14, atau jika dalam pKw sebesar 14. Konsep Kw didapatkan dari daya hantar listrik pelarut air yang begitu besar karena sebagian kecil terionisasi menjadi ion H+ dan OH- berdasarkan reaksi berikut. H2O terionisasi H+ tambah OH-. Nah, tetapan keseimbangan atau Kc ionisasi air pada reaksi di atas sama dengan tetapan keseimbangan air atau Kw. Seperti di bawah. Berapakah konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan yang mengandung konsentrasi ion H+ tambah 0,05 m? Kw sama dengan H+ tambah OH-. OH- sama dengan Kw per H+. 1 kali 10 pangkat 14 per 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 13 m. Pada suhu tertentu, harga Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13. Tentukanlah. A. Konsentrasi ion H+ dalam air murni. B. Konsentrasi ion OH- jika konsentrasi H+ 0,02 m. A. Kw sama dengan H+ pangkat 2. H+ sama dengan akar Kw sama dengan akar 1 kali 10 pangkat 13. 10 pangkat min 13 sama dengan akar 0,1 kali 10 pangkat 12 min 12 sama dengan 0,316 kali 10 pangkat 6 sama dengan 3,16 kali 10 pangkat min 7. B. Kw sama dengan H+ OH-. OH- sama dengan
Kw per H+, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13 per 2 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 min 12 M. Konsep dari Kw ini mengacu pada pergeseran kesetimbangan kimia, yaitu apabila ditambahkan suatu zat asam atau ambil saja ion H+, maka konsentrasi asam tersebut akan bertambah. Namun nilai Kw tetap 10 pangkat min 14. Karena berdasarkan reaksi di atas, kesetimbangan akan bergeser ke kiri yang menyebabkan pengurangan OH- atau dengan kata lain H+ bertambah dan OH- berkurang alias saling menyeimbangi nilai Kw. Begitu juga dengan penambahan zat basa atau ambil saja ion OH-, maka konsentrasi basa tersebut bertambah. Nilai Kw-nya tetap karena kesetimbangan bergeser ke kiri juga menyebabkan pengurangan H+. D. Ka dan Kb. Ka adalah tetapan ionisasi asam yang berfungsi dalam menghitung H+ dalam pH asam lemah. Kb adalah tetapan ionisasi basa yang berfungsi dalam menghitung OH- dalam pH basa lemah. Soal. Tabel di bawah ini memperlihatkan harga Ka untuk 3 jenis asam lemah bervalensi 1. Semakin kecil nilai Ka, maka semakin lemah asam tersebut. 3, 2, 1. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah kemampuan suatu senyawa kimia untuk mengalami ionisasi berdasarkan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat yang dilarutkan. Dalam kelompok asam basa, derajat ionisasi untuk asam kuat dan basa kuat mengalami ionisasi sempurna A sama dengan 1 dan tidak mengalami reaksi kesetimbangan, atau tanda reaksi kesetimbangan sama dengan semakin besar Ka, maka semakin kuat asam tersebut. Asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagai O kecil a kecil 1 dan mengalami reaksi kesetimbangan. Tanda reaksi kesetimbangan sama dengan semakin besar Kb, maka semakin kuat basa tersebut. Derajat ionisasi atau A sama dengan mol zat per terionisasi atau yang bereaksi sama per mol zat mula-mula. F. Hubungan derajat ionisasi dengan Ka dan Kb. Derajat ionisasi memiliki hubungan dengan tetapan kesetimbangan asam basa yang berguna untuk mencari nilai pH suatu zat kimia. Di bawah ini adalah hubungan ketiganya. Derajat ionisasi atau A sama dengan akar Ka per M asam sama dengan akar Kb per M basa. H+ sama dengan A kali M asam. OH- sama dengan A kali M basa. Soal. Harga derajat ionisasi suatu asam lemah dengan konsentrasi 0,01 M per pH 3 adalah 1. Cari terlebih dahulu H+ dari pH yang tertera pada soal. pH sama dengan min log H+, 3 sama dengan min log H+, H+ sama dengan 10 pangkat min 3. Cari nilai 2, cari nilai derajat ionisasinya atau A. H+ sama dengan A kali M asam, 10 pangkat min 3, sama dengan A kali 0,01 M. A sama dengan 0,1. Soal. Larutan HCN 0,01 M memiliki pH 4. Harga tetapan ionisasi asam atau Ka tersebut adalah 1. Cari terlebih dahulu H+ dari pH yang tertera pada soal. pH sama dengan min log H+. 4 sama dengan min log H+. H+ sama dengan 10 pangkat min 4. 2. Cari nilai tetapan ionisasi asam atau Ka. H+ sama dengan akar Ka kali M asam. 10 pangkat min 4 sama dengan Ka kali 0,01. Ka sama dengan 10 pangkat min 6. Soal. Suatu basa lemah NH4OH mempunyai konsentrasi 0,5 M dan terionisasi sebanyak 10%. H+
Harga POH dan pH secara berturut-turut adalah NH4OH atau amonium hidroksida terionisasi 10%. Artinya nilai A-nya sebesar 0,1 atau 10%, sama dengan 10/100. Untuk mendapatkan OH-, gunakan rumus di bawah ini. OH- sama dengan A kali M basah 0,1 kali 0,5. 5 kali 10 pangkat 2 min 2. POH sama dengan 2 kurang log 5. pH sama dengan 12 tambah log 5. G. Perhitung pH asam, lemah, dan basa lemah. Untuk menghitung pH asam, lemah, dan basa lemah diperlukan tetapan kesetimbangan atau Ka atau Kb. Terutama sekali di bawah ini adalah rumusnya. H+ sama dengan Ka, H+ sama dengan akar Ka kali M asam. OH- sama dengan akar Kb kali M basah. Soal, larutan HCl O4 0,001 m memiliki pH sama dengan pH larutan asam asetat. Jika Ka asam asetat adalah 10 pangkat min 5, konsentrasi asam asetat tersebut adalah titik-titik m. 1. Di soal pH HCl O4 atau asam perklorat sama dengan pH CH3COOH atau asam asetat. Ingat bahwa pH menunjukkan H+, artinya H+ HClO4 sama dengan H+ CH3COOH. So, hitung H+ HClO4 yang termasuk asam kuat. HClO4 H+ tambah ClO4-. H+ sama dengan M kali valensi asam, sama dengan 0,001 M kali 1, sama dengan 10 pangkat min 3. Nomor 2. Sudah didapatkan H+ asam asetat, nah hitung konsentrasinya. H+ sama dengan akar Ka kali M asam. 10 pangkat min 3 sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali M asam. M asam sama dengan 0,1 molar. Sekian penjelasan asam basa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.